Tahun 1325 Masehi, seorang pemuda berusia 21 tahun meninggalkan kampung halamannya di Tangir, Maroko. Namanya Ibnu Battuta. Tujuannya sederhana, menunaikan ibadah haji ke Mekah. Tapi perjalanan itu berubah menjadi petualangan seumur hidup. Bukan hanya ke Mekah, melainkan ke Afrika, India, Asia Tenggara, bahkan Tiongkok. Dalam 29 tahun, Ibnu Battuta menempuh jarak lebih dari 120.000 kilometer, 3 kali lipat perjalanan Marco Polo. Ia tidak hanya menjadi peziarah, tapi juga hakim, diplomat, dan pengembara yang membuka cakrawala dunia. Sepulang dari pengembaraan, Sultan Maroko meminta Ibnu Battuta mendiktekan kisahnya kepada seorang penulis, Ibn Juzay. Dari situlah lahir Rihlah, perjalanan, sebuah catatan monumental tentang dunia abad ke-14. Rihlah bukan hanya buku perjalanan. Ia adalah jendela yang memperlihatkan kehidupan sosial, budaya, politik, dan agama dari Maroko hingga Tiongkok. Kita bisa tahu bagaimana orang makan, berpakaian, berdagang, bahkan bagaimana hukum Islam dipraktekkan di berbagai negeri. Dengan kata lain, Rihlah adalah ensiklopedia dunia Islam dan sekitarnya pada masa itu. Perjalanan Ibnu Battuta dimulai dengan haji, tapi tidak berhenti di sana. Ia menelusuri Afrika Utara, Mesir, lalu menyeberang ke Timur Tengah. Dari Mekah, ia menuju Persia, Irak, hingga Anatolia. Kemudian ia menempuh jalur ke India, di mana ia diangkat sebagai qadhi atau hakim oleh Sultan Delhi. Ia menyaksikan keagungan istana India, sekaligus kerasnya politik. Dari sana, ia bahkan dikirim sebagai duta besar ke Tiongkok. Salah satu hal menarik, Ibnu Battuta juga singgah di Asia Tenggara. Ia mampir ke Maladewa, Sumatera, dan mungkin juga Jawa. Ia mencatat tentang kerajaan Samudra Pasai di Aceh, menggambarkannya sebagai kerajaan Muslim yang makmur dengan perdagangan internasional. Catatan ini menjadi sumber berharga tentang sejarah awal Islam di Nusantara. Dengan demikian, Ibnu Battuta adalah saksi penyebaran Islam di Asia Tenggara yang kelak menjadi salah satu wilayah Muslim terbesar di dunia. Petualangannya membawanya hingga ke Tiongkok, ke kota-kota besar seperti Guangzhou. Ia terkesima dengan pasar yang ramai, kapal-kapal besar, dan sistem pemerintahan yang tertib. Bayangkan, seorang ulama dari Maroko bisa sampai ke istana Kaisar Tiongkok pada abad ke-14. Ini menunjukkan betapa dunia saat itu sudah saling terhubung melalui perdagangan dan jaringan Islam. Yang membuat Rihlah unik adalah sudut pandang Ibnu Battuta sebagai seorang Muslim. Ia selalu mencatat di mana ia menemukan masjid, bagaimana sholat dilakukan, bagaimana hukum Islam diterapkan di negeri-negeri jauh. Catatannya memberi gambaran betapa luas dan beragamnya dunia Islam kala itu, dari Afrika hingga Asia. Ia juga mencatat perbedaan. Ada yang ketat, ada yang longgar, ada yang bercampur dengan tradisi lokal. Dengan demikian, Rihlah bukan hanya catatan geografis, tapi juga sosiologi dunia Islam. Banyak orang membandingkan Ibnu Battuta dengan Marco Polo. Bedanya, Marco Polo adalah pedagang yang lebih banyak menulis tentang Tiongkok. Sementara Ibnu Battuta adalah seorang alim yang mengamati dunia dengan kacamata hukum dan budaya Islam. Jika Marco Polo memberi Eropa gambaran tentang Asia, maka Ibnu Battuta memberi dunia Islam gambaran tentang dirinya sendiri, sebuah potret global umat Muslim pertengahan. Setelah hampir 3 dekade, Ibnu Battuta akhirnya pulang ke Maroko. Ia meninggal di Fez sekitar tahun 1368. Namun kisahnya tidak berakhir di situ. Rihlah menjadi warisan abadi, dibaca oleh generasi setelahnya. Bagi sejarawan modern, catatannya adalah harta karun, meski sebagian kisah mungkin dilebih-lebihkan. Tetapi satu hal pasti, tidak ada pengembara Muslim yang meninggalkan jejak sedalam Ibnu Battuta. Hari ini, saat kita bepergian dengan pesawat, kereta cepat, atau kapal modern, kita seolah melanjutkan tradisi panjang pengembara besar ini,
membuka cakrawala, menemukan dunia, dan menyatukan manusia.